Nah, selanjutnya kesadaran sebagian akun-akun tersebut itu dapat dikatakan belum mencerminkan cita hukum keluarga. Jadi sebagian akun tadi ya, karena masih ada yang bias gender gitu. Nah, akun dengan wacana hukum keluarga yang moderat tadi, seperti yang postingan terakhir, itu sudah mencerminkan adanya kesadaran hukum dari si konten kreator tadi. Nah, ini bagus, harusnya ini yang ditingkatkan yang akun-akun seperti ini. Nah, padahal mereka mungkin mengikuti pengikut yang sangat banyak gitu ya. Nah, jadi pengikut yang sangat banyak ini nanti diharapkan bisa mengikuti konten-konten hukum keluarga yang sudah sesuai dengan tujuan hukum keluarga yang progresif itu. Nah, jika si konten kreator sudah ada sadar hukum, nah nanti pengikutnya juga akan mengikuti, dia akan taat pada hukum itu. Nah, nanti akan tercipta budaya hukum keluarga yang sesuai dengan cita-cita keluarga. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Lanjut slide selanjutnya. Langsung slide terakhir aja. Nah, peran sarjana hukum apa di ruang digital saat ini, di era digital saat ini? Nah, diharapkan sarjana hukum saat ini itu selain memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada orang terdekatnya gitu ya. Nah, dia itu sebisa mungkin bisa menjadi konten kreator gitu. Jadi daripada memposting misal hanya sekedar foto atau apa, nah itu tidak masalah ya. Tapi sesekali lah kita memposting konten-konten tentang hukum, baik itu hukum keluarga ataupun hukum perdata, pidana, dan lain pemahaman kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu juga menjadi tahu, oh yang sebenarnya itu yang seperti ini. Karena masyarakat kita yang benar-benar tidak belajar hukum, mereka sangat awam gitu ya. Kalau tidak membaca atau tidak dikasih tahu ya mereka tidak tahu bagaimana hukum itu gitu. Jadi peran sarjana hukum saat ini di ruang digital diharapkan para sarjana hukum itu bisa menjadi konten kreator. Ya tidak harus konten kreator, tapi setidaknya kita bisa memaksimalkan media sosial kita itu sesekali untuk memposting konten-konten tentang hukum. Jadi mengajak dalam tingkatan mengajak masyarakat untuk sadar akan hukum seperti itu. Mungkin cukup ya materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kepada Ibu Khiarah yang materinya tentu sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita para kaula muda. Ya, selanjutnya yaitu materi yang keempat, TMH. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi, Mbak. Bisa ya, terdengar suara share slide-nya ya? Ya. Nah, tema yang disampaikan yaitu tentang budaya sadar hukum generasi muda sebagai ujung tombak regenerasi bangsa, dan waktu yang diberikan yaitu 15 menit. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi menjelang siang pada webinar pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materi-materi yang sangat menarik pada webinar kali ini. Di sini saya akan menyampaikan generasi pemuda sebagai ujung tombak regenerasi bangsa. Mungkin beberapa materi ini sudah disampaikan, jadi fokus terhadap generasi pemuda yang sebagai ujung tombak regenerasi bangsa. Baik, selanjutnya, Mbak. Dalam penerapan undang-undang di Indonesia sendiri, mengapa budaya sadar hukum menjadi hal yang penting untuk kita ketahui, terutama para generasi muda, ya. Ini landasan pertamanya terkait dengan bahwa undang-undang kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal ayat 1, yang di mana tersebut mengandung bahwa konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan hukum bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini karena memang negara kita menganut negara hukum, yang dimana semua aturan atau tindakan yang berlaku terkait kehidupan berbangsa dan bernegara sudah diatur di dalam hukum.
Kemudian struktur hukum bukan hanya untuk pemerintah saja, sehingga masyarakat ataupun para generasi muda juga mempunyai peran terhadap penerapan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga struktur pemerintahan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan hukum secara konsekuensi, namun masyarakat juga harus taat pada hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara penegakan hukum sebagai strukturnya dan juga masyarakat sebagai pelaksana hukum guna tercapainya tujuan akan nilai-nilai dasar hukum. Next. Kemudian apa sih budaya hukum itu sendiri? Mungkin di sebelumnya sudah dijelaskan terkait apa itu budaya sadar hukum. Di sini budaya sendiri ya ini salah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Kemudian kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini bahwa dapat disimpulkan budaya sadar hukum yakni tentang cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sekelompok orang terkait sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Ketika kita berbicara tentang budaya, maka kita tidak bisa terlepas oleh karakteristik bangsa mempunyai hubungan yang sangat erat, yang dimana kebudayaan itu memiliki peran dan fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbagi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda yang menjadi regenerasi dalam kehidupan berbangsa di era selanjutnya. Next. Nah, di sini kita semua, terutama para mahasiswa, dosen, maupun mahasiswa-mahasiswa, kita pasti tidak asing dengan apa yang slogan yang dikatakan oleh Pak Soekarno, bahwasanya berikanlah aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Dari kata-kata tersebut maka kita bisa menyimpulkan bahwa memang sebesar itu peran pemuda di negara kita, karena memang pemuda mempunyai kekuatan yang power yang tinggi terkait untuk merubah tatanan-tatanan yang ada di negara kita, terutama di negara Indonesia ini, yakni sehingga generasi muda selalu menjadi sorotan dan harapan setiap bangsa. Dikarenakan memang regenerasi dari sebuah bangsa akan terus berjalan dan kualitas bangsa ditentukan dengan kualitas generasi muda yang akan mendatang. Oleh karena itu maka budaya sadar hukum menjadi poin penting yang harus digencarkan kepada kaum-kaum muda, karena memang dengan regenerasi bangsa yang bagus, maka akan terciptanya tatanan hukum yang bagus di era selanjutnya. Next. Dan kita lihat dari data Badan Pusat Statistik, kita lihat bahwasanya di tahun 2021 pemuda atau remaja di umur 15 sampai 19 pada bulan Februari itu ada sekitar 240.124. Kemudian di bulan Agustus pada tahun 2021 ada di angka 22.119.160 jiwa. Kemudian di tahun 2022 kita lihat bahwasanya ada 22.170. Kemudian di usia selanjutnya 20 sampai 24 juga menyentuh angka 21.953 di bulan 7. Kemudian pada bulan Februari 2022 mengalami kenaikan di angka 22.520. Kemudian di usia 25 sampai 29 yakni di angka 21.701 dan pada bulan Februari 2022 mengalami kenaikan pada angka 22.430. Nilai-nilai atau angka yang tercantum dalam Badan Pusat Statistik ini kita lihat bahwa memang usia generasi muda kita masih sangat tinggi jumlahnya. Hal ini menjadi angin segar bagi negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia, karena memang banyaknya regenerasi bangsa yang akan mendatang itu sangat banyak sekali. Maka ketika kita mempersiapkan para generasi muda dengan yang berjumlah yang menyampai 22 juta, 21 juta tersebut, kita persiapkan dengan matang, kita persiapkan dengan baik, dan akan menjadikan penerus bangsa yang memiliki keilmuan yang lebih mumpuni, sehingga ketika menerapkan suatu hukum yang mungkin pada saat dengan regenerasi yang baik, dengan pemahaman sadar hukum yang baik, akan memberikan perubahan kepada kepemimpinan yang selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa menurut Profesor Dr. Haji Dedi Ismatuwo bahwa apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran adalah kewajiban hukum yang tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum.
terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis seperti adat, kebiasaan masyarakat. Sehingga kita ketahui bahwa sadar hukum itu tidak hanya sadar tentang dalam undang-undang nomor sekian, pasal sekian, harus seperti ini sanksinya, atau harus melakukan hal seperti ini, tidak hanya seperti itu yang tertulis, tetapi juga terkait hukum-hukum yang berada di masyarakat, hukum adat kebiasaan masyarakat. Seperti kalau ketika kebanyakan di daerah Jawa, ikut gotong royong membantu dalam penyelenggaraan hajatan tersebut, itu hukum-hukum yang tidak tertulis, adat-adat masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat tidak butuh untuk hanya mempelajari letterlock dalam bentuk hukum tulisan, namun juga dalam bentuk-bentuk hukum-hukum yang sudah berlaku dalam faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat. Apa itu penyebabnya? Nah, ini menjadi sorotan yang sangat penting. Profesor Dr. Haji Dedi Ismatuwo sendiri menyebutkan adanya 3 faktor. Yakni yang pertama, yang berwenang yang masih belum memperlihatkan pelindungan masyarakat. Kemudian yang kedua, merasa hukum di Indonesia masih belum memberikan jaminan terhadap mereka. Yang membuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Menurut pemaparan dari prosesnya, dari ketiga unsur penyebab kenapa kesadaran masyarakat di Indonesia masih sangat rendah, karena memang tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila, hukum-hukum yang sudah berlaku masih kurang dari apa yang harus diharapkan, masih jauh dari rasa keadilan yang masyarakat harapkan, seperti itu. Lanjut. Kemudian Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan beragam budaya. Nah, di sini terkait dengan budaya sadar hukum. Pola dasar dalam suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang dengan beragam budaya, karena memang terdapat negara kepulauan, banyak sekali suku dan budaya. Namun dari sekian dan lain-lain, ada beberapa karakter yang sama. Hal ini disebutkan di dalam hasil survei yang dilakukan situs Culture Trip yang dikutip oleh Ainus, tersopan santun, ramah, gotong royong, saling hormati. 4 karakter ini menjadi bentuk dari budaya-budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu yang turun-temurun disebarkan kepada generasi-regenerasi yang mendatang. Sehingga seperti yang dikatakan dari awal tadi, bahwa kebudayaan selalu berhubungan dengan karakteristik bangsa. Selanjutnya, nah sehingga sebenarnya Indonesia sendiri seperti tadi yang disebutkan bahwa Indonesia dalam Ainus disebutkan bahwa oleh orang-orang asing yang sudah datang di Indonesia, budaya sadar hukum untuk menciptakan keadilan. Seharusnya penerapan budaya sadar hukum di Indonesia ini tidak begitu sulit. Namun memang dalam implementasinya budaya sadar hukum di Indonesia masih sangat kurang. Hal tersebut juga terkait seperti budaya sadar hukum di Indonesia masih sangat kurang atau susah untuk diimplementasikan karena memang kepercayaan masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang. Apalagi masyarakat dalam kelas menengah ke bawah seperti itu. Mereka mengalami beberapa lebih memihak masyarakat yang di kelas atas. Itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi konsumsi publik di negara kita. Kita melihat bahwa itulah hal yang harus diperbaiki dalam bangsa kita ini untuk penerapan dan pengimplementasian hukum baik dari aturan-aturan yang berlaku maupun dari para pemangku kekuasaan tersebut. Bagaimana mengatur bahwa harus ada sinergitas yang baik antara kedua hal tersebut. Aturan hukum yang sudah diterapkan itu harus seperti apa, aturan-aturan yang ditulis itu harus menjalankan hukum itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Selanjutnya, mohon maaf Bapak, kemudian kita tahu bahwasanya ada beberapa unsur yang kita bisa untuk menjadikan fondasi utama untuk kita bisa dimulai dari keluarga, yang dimana keluarga itu menjadi peran penting utama, peran penting tangan pertama, bisa dikatakan tangan pertama menjadi peran penting untuk mendoktrin anak tersebut atau kita memberikan keilmuan atau memberikan pemahaman terkait budaya sadar hukum. Karena memang keluarga mempunyai circle pertama yang dihadapi oleh anak tersebut. Ketika keluarga memberikan pemahaman hukum terhadap anak tersebut, maka anak tersebut sudah memiliki fondasi ketika mereka bergaul kepada sistem pergaulan yang ada di luar. Dengan membangun hukum yang dimulai di lingkungan keluarga, berarti memberikan landasan pikir, karakter, dan budaya, disiplin, dan tertib
bagi anggota keluarga tersebut. Pada akhirnya budaya hukum ini merupakan kebutuhan hidup dan menjadi kebiasaan tanpa ada rasa paksaan dan rasa intimidasi. Kemudian pendidikan yang dilakukan tidak hanya adanya penyuluhan atau adanya webinar seperti ini terkait kesadaran budaya hukum, sehingga kesadaran budaya hukum tidak hanya selalu digencarkan di luar bangku sekolah atau perkuliahan. Jadi hubungan para generasi muda untuk menyerap otak mereka, untuk menyerap tentang ilmu-ilmu terkait budaya sadar hukum ini akan terus-menerus mereka masuk ke dalam otak mereka, sehingga tanpa tidak sadar mereka beranggapan bahwa budaya sadar hukum itu memang sangat penting, sehingga mereka tahu tentang apa sih yang harus dilakukan ketika budaya sadar hukum ini terjadi, seperti itu. Sehingga generasi muda kita akan menjadi generasi muda yang sadar hukum tanpa adanya intimidasi, karena memang asupan-asupan atau keilmuan-keilmuan terkait budaya sadar hukum ini selalu bersentuhan dengan mereka dalam hal pendidikan maupun non formal ataupun formal. Kemudian yang selanjutnya, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa agama, terutama negara Indonesia ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena itu, agama juga memiliki peran penting terhadap membangun budaya sadar hukum oleh generasi para pemuda. Tidak hanya agama Islam, tetapi juga agama-agama yang lain. Karena memang sebenarnya semua agama memiliki satu tujuan, yakni menciptakan yang memiliki tujuan baik, seperti itu. Selanjutnya, tujuan meningkatkan budaya sadar hukum. Nah, di sini pertama, meningkatkan kualitas hidup bernegara menjadi lebih baik, sehingga ketika para generasi muda atau regenerasi bahkan hukum itu seperti apa, maka regenerasi pada tahun-tahun berikutnya atau pada periode-periode berikutnya akan menciptakan para substansi hukum yang lebih baik. Yang tadi, Mbak. Nah, kemudian meningkatkan rasa keadilan dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat atau generasi muda kita tahu akan sadar hukum, maka pengimplementasian hukum-hukum yang berlaku akan menjadi faktor keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi atau kita harus terus-menerus menggelontorkan budaya sadar hukum tersebut kepada para generasi muda agar penegakan hukum akan terjadi, karena memang yang memangku kekuasaan pada penerapan hukum tersebut yaitu para regenerasi, para pemuda, generasi muda yang sudah sadar akan hukum, akan konsekuensi apa jika aturan hukum yang berlaku itu harus disesuaikan dengan apa yang sudah ada pada undang-undang atau seperti itu, sehingga masyarakat tidak merasa haknya dirampas, mendapatkan keadilan sesuai amanat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memberikan pemahaman lebih baik pada para generasi muda terkait aturan hukum yang berlaku. Kita mengenal bahwa dalam undang-undang ada asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum. Untuk menghadapi asas fiksi hukum ini, bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, yaitu seringnya ada sosialis dan adanya fiksi hukum ini, terutama masyarakat desa, masyarakat hukum, masyarakat secara awam, mereka tidak akan tahu terjebak terhadap perbuatan yang mereka anggap itu tidak salah. Ternyata dalam undang-undang sudah ada yang mengatur bahwa perbuatan tersebut. Budaya sadar hukum ini digontorkan kepada masyarakat generasi muda, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Maka dengan begitu, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini akan lebih diketahui olehku pada era saat ini itu seperti apa. Oh, ketika melakukan tindakan seperti ini, itu ada hukumnya seperti ini. Masyarakat tahu. Namun ketika hukum tersebut tidak disosialisasikan, maka masyarakat bingungnya masyarakat sendiri. Karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak tahu dan dia tidak kehendaki. Karena memang adanya buta hukum tersebut, tidak tahu terkait aturan hukum. Selanjutnya, Mbak. Terakhir. Nah, generasi muda seperti apa yang dimaksud? Generasi muda yang sadar hukum itu seperti yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum, mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Hamzah atas materi yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu,
Baiklah, kita lanjut ke pemateri yang kelima, atau ini yang pemateri yang terakhir, yaitu dari Bapak Muhammad Marizal MH. Beliau adalah dosen hukum Islam dari Universitas Tidar Magelang. Dan tema yang disampaikan adalah kesadaran hukum masyarakat dalam jual beli online. Waktu yang diberikan ya bagi peserta. Ya, Bapak, apakah suaranya sudah bisa masuk? Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan pemateri dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi sudah banyak disampaikan hal yang umum terkait dengan kesadaran. Saya perlu menjelaskan terlebih dahulu materi yang ditawarkan oleh panitia itu hanya sebatas materi umum ya, tapi inisiatif untuk membahas materi yang lebih spesifik, jadi kayak ada kesadaran hukum yang bagaimana sih gitu, ataupun di bidang yang mana sih gitu, jadi bisa lebih relate ataupun bisa lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita semuanya. Tadi ada 4 materi menyampaikan hal semoga sudah pada paham atau mengerti semuanya ya. Terus kemudian tadi ada satu materi, kalau nggak salah Ibu Kiara tadi, bahas tentang kesadaran hukum di sosial ataupun di dunia maya. Nah, kalau sekarang saya lebih spesifik lagi merucut pada kesadaran hukum, ya bisa dibilang khususnya untuk masyarakat secara luas. Karena jual beli online ini sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah menjadi kebutuhan yang primer malah ya, bukan sekunder lagi. Karena sekarang kita bisa membandingkan antara jual beli yang secara fisik ataupun jual beli yang konvensional dengan jual beli online itu. Nah, untuk lebih memahami lagi terkait dengan kesadaran hukum, ini pesertanya pada mematikan kamera semua ya, jadi saya nggak tahu nih pesertanya benar-benar ada atau hanya goib semuanya, saya nggak tahu. Silakan ketik saja di kolom chat. Saya pengen nanya, apakah yang teman ataupun rekan-rekan mahasiswa pahami semuanya? Apakah sama sadar hukum dengan ngerti hukum itu sama nggak sih? Sama atau enggak gitu? Sadar hukum dengan ngerti hukum. Silakan di kolom chat aja. Biar pada nggak kabur-kaburan ini pesertanya. Dari tadi saya perhatikan pada matikan kamera, jadi nggak tahu ini ada apanya atau enggak gitu. Jangan-jangan goib. Jadi tadi narasumnya itu cuman bicara sendiri tuh, lihat diri gitu. Ya, Sutno ya. Sadar hukum dan ngerti hukum nggak sama. Oke, yang lain mungkin silakan.
Sadar hukum sama ngerti hukum itu sama ya sih? Silakan. Tadi 3 narsum, enggak sama, beda. Oke, itu sadar. Oke, ya. Tadi udah 4 materi tadi udah nyampaikan tadi. Itu dasar banget, fondasi banget tadi yang disampaikan tadi. Oke, ya sudah. Ini saja cukup ya. Jadi memang sadar hukum dengan ngerti hukum itu beda memang. Gitu. Contoh aja ya. Kita naik motor pakai helm itu karena memang kita tahu hukumnya itu wajib pakai helm, atau karena kita butuh agar diri kita selamat ketika berkendara. Nah, itu perbedaannya ada di sana. Dalam kajian filsafat hukum, kalau tentang sadar hukum itu pada saat manusia menyadari bahwasannya manusia itu membutuhkan hukum dalam mengatur perilakunya, dalam mengatur perilaku kesehariannya. Nah, itu sadar hukum itu seperti itu. Jadi kita butuhkan hukum itu. Tadi materi sebelumnya dari slide yang Pak Hamzah itu kan sudah menyampaikan kalau sadar hukum, kalau sadar hukum itu kan ada kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sosiologi dan antropologi ya. Gitu. Jadi ketika kita dan ada hubungannya tentang keadilan ya. Jadi kalau kita merasa manusia itu membutuhkan hukum ini untuk mengatur kegiatan kami sehari-hari gitu. Nah, itu yang dianggap sebagai sadar hukum. Jadi nggak cuma ngerti hukum, ngerti ini ada hukumnya gitu. Hukumnya seperti ini, seperti itu. Maka dari itu saya harus nggak pakai helm, itu nanti ditilang kayak gitu. Nah, tapi masyarakat nggak paham kalau seandainya apa gunanya hukum itu ataupun apa gunanya undang-undang itu memerintahkan masyarakat untuk menggunakan helm. Kan untuk keselamatan. Nah, substansi keselamatan itu merupakan sebuah kebutuhan dalam masyarakat, dalam kita berkendara. Kalau kita selamat, gitu ya. Kalau kita mencari nafkah dengan selamat, kita kembali pulang lagi ke keluarga itu dengan dalam keadaan utuh, gitu. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang dalam artian sampai akhir, gitu. Nah, itu yang dibutuhkan, itu yang substansi yang perlu dipahami kita semuanya, yang membedakan antara sadar hukum dengan ngerti hukum. Jadi jangan cuma ngerti doang ini hukumnya nih. Kita tahu nih yang namanya parkir kendaraan di sekitaran alun-alun Wonogiri itu, misalnya pakai kendaraan bermotor misalnya, itu ada tempat parkirnya sendiri. Ada huruf P di silang, kita tahu boleh parkir kayak gitu. Tapi kenapa di situ dilarang untuk parkir? Nah, sebenarnya itu yang kita perlu pahami. Kita lihat di sekitar. Oh, ternyata sekitar sini itu banyak lalu lalang kendaraan. Kalau ada 1-2 kendaraan yang berhenti di sini, ini akan menyebabkan macet kayak gitu. Kalau macet akan menghambat masyarakat lain ketika ingin bepergian misalnya kemana gitu. Berdampak pada hal yang negatif pada kegiatannya. Nah, hal-hal macam itu yang perlu kita online gitu. Kita harus sadar sih, gitu. Kenapa kita harus menganggap kalau ini merupakan kebutuhan kita, gitu. Jadi nggak cuma kita ngerti kalau oh ini ada hukumnya, oh ini ada undang ITE yang mengatur. Tadi Bu Kiaro sudah menyampaikan tentang undang-undang ITE tadi 2016 sama perubahan dari Undang-Undang 11 2008, dan sekarang sudah ada undang terbaru tentang perlindungan data pribadi 27 2022 baru disahkan kemarin dan baru diundangkan. Nah, semua undang-undang ini itu sangat berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, salah satunya adalah jual beli, yang mana seperti ini, mau muda mau tua, yang sudah berumur ataupun masih remaja, masih mahasiswa ataupun anak-anak itu sudah melakukan kegiatan hal macam ini, jual beli online ini. Kita lihatlah sekarang banyak anak-anak yang sudah main game, mereka top up diamond, mereka harus di isian dari gamenya mereka itu apapun itulah bentuk itu. Nah, itu semuanya dibeli secara online gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah paham apa saja aspek hukum dalam e-commerce itu, ataupun apa saja aspek hukum dalam jual beli online itu. Nah, begitu. Ini yang ingin akan saya sampaikan. Nanti akan singkat saja nanti ya. Bisa kan? Lanjut aja. Singkat banget. Oke, lanjut.
Nah, ini yang perlu dipahami bahwasanya dalam e-commerce ataupun komersial ataupun jual beli ataupun transaksi dalam elektronik ya, itu biasanya unsur-unsurnya itu meliputi ada kontraknya ataupun ada perjanjian dagang. Hal ini dalam hubungan dengan kegiatan usaha. Kemudian kontrak ini atau perjanjian ini dilaksanakan melalui media elektronik, jadi ada perantaranya, ada medianya. Kemudian kehadiran fisik para pihak itu sekarang sudah nggak diperlukan lagi. Kalau jual beli online itu kan, misalnya kita beli dari Shopee nih, kita kan nggak perlu tuh datang ke tokonya, dan bahkan kita nggak perlu tahu itu ada di mana gitu kan. Nah, kemudian siapapun sistem terbuka yaitu dengan ataupun triple www itu. Kemudian kontrak itu lepas dari batas jurisdiksi nasional. Nah, misalnya kita jual beli online-nya di eBay misalnya. eBay itu kan bukan jaringan lokal ya. Bahkan Shopee pun itu bukan lokal yang buat. Kecuali Tokopedia sama Bukalapak. Saya nggak tahu sekarang Bukalapak masih ada atau enggak. Tokopedia itu kan punya karya anak bangsa. Sedangkan kalau Shopee itu dari luar, entah Korea atau Cina itu saya nggak tahu. Nah itu kan terlepas dari jurisdiksi nasional. Ada Shopee itu dibuat dari luar negeri dan berlaku di Indonesia gitu. Jadi tidak hanya terbatas yang website ini ataupun marketplace ini hanya berlaku untuk Indonesia saja, enggak. Jadi orang luar negeri dari belahan dunia manapun bisa mengakses itu. Makanya terlepas dari jurisdiksi nasional itu juga jaringan terbuka, dapat diakses oleh publik gitu. Jadi sangat bisa dikatakan open system lah ya. Selanjutnya, nah ini dalam hal transaksi elektronik itu ada 3 bidang yang menginya. Ada bidang teknik yang berhubungan dengan jaringan, telekomunikasi, pengamanan dan lain sebagainya. Terus kemudian jaringan bisnis, hal-hal yang berhubungan dengan pelaku usaha ataupun kegiatan usahanya, pemasaran, terus kemudian transaksi gitu, dan bahkan di dalamnya juga ada kaitannya dengan perbankan. Kemudian ada hukum terkait dengan perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan hak milik ataupun property right. Gitu. Nah, ketiga bidang ini menaungi ataupun mencakup dalam hal transaksi elektronik yang sehari-hari biasanya kita gunakan. Ya minimal biasanya ada yang belanja itu sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali mungkin, ataupun mungkin hanya sebulan sekali di awal bulan gitu kan. Nah, minimal kita semuanya pernah melakukan transaksi online itu. Ya walaupun ada orang tua gitu, loh saya nggak pernah gitu, tapi minimal anak-anaknya itu pernah membeli itu gitu. Satu keluarga pasti pernah jual beli online. Selanjutnya, nah ini adalah keuntungan bagi pelaku usaha dalam transaksi online, itu karena jangkauan pasarnya yang luas, nggak ada terbatas wilayah. Yang jualan misalnya di Batam, dia bisa menawarkan dagangannya kemanapun gitu. Mungkin kalau jual belinya itu masih tradisional, yang jual di Batam yang beli orang Batam gitu. Yang jual itu orang Wonogiri, yang beli orang Wonogiri juga, karena tokonya toko fisik kan. Jadi nggak bisa ditawarkan ataupun dipasarkan ke tempat lain gitu. Kemudian memangkas biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang, apalagi kalau pakai sistem dropshipper itu dia itu nggak punya barang gitu, tapi dia menawarkan barang dari orang lain, dia tawarkan barang dagangan orang lain gitu kan. Jadi nggak perlu nyimpen barangnya nggak perlu dirawat, nggak perlu takut basi, nggak memerlukan gudang untuk menyimpan barang gitu. Jadi sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Tidak ada batas waktu juga dalam bisnis, 24 jam, 1 hari, 30 hari, 31 hari. Melek terus itu, mantengin aplikasi Shopee pun, aplikasi marketplace manapun itu bisa itu. Jadi nggak ada batasan waktu itu, dan item barang pun tanpa batas. Coba kita lihat rekan-rekan mahasiswa ataupun para peserta webinar bisa melihat di satu marketplace itu, kalau satu pedagang itu bisa berdagang hal-hal yang lainnya. Misalnya dia ada alat tulis gitu. Alat tulis itu nyempel gitu. Selain alat tulis juga nanti ada buku bacaan. Buku bacaan bukan alat tulis ya, gitu. Buku bacaan, terus kemudian nanti nyempel lagi jual jas hujan juga tuh. Ini alat tulis kok jual jas hujan gitu kan. Nanti ada jual
apa namanya, pernak-pernik gitu. Loh, kok ada jual pernak-pernik juga gitu. Nah, itu itemnya tidak terbatas, jadi dia bisa jual di sana. Selanjutnya, mohon maaf suara saya agak kecil, nanti tolong apa namanya, speaker para peserta yang di laptop maupun di HP agak tolong digedekan Insyaallah aja, suara karena normal, saya Pak. ya, soalnya saya pakai ini headsetnya memang agak kecil dalam menangkap suara, agak kecil aja mungkin. Nanti kalau yang menerimanya agak kecil nanti bisa digedein aja suaranya. Kemudian keuntungan e-commerce bagi konsumen dapat memperoleh informasi yang secara detail, karena biasanya kita kalau ke toko fisik itu kita hanya bisa melihat barang ya, tapi informasinya kita tidak tahu. Kalau di sekarang ini ya pintar-pintar kita aja ya, pintar-pintar kita bacanya. Kalau misalnya kita butuh jas hujan dengan kualitas yang seperti apa gitu, ya kita bisa baca itu semuanya. Dan itu membandingkan harga juga gitu. Dan membandingkan harga. Kalau kita ke pasar beli pakaian kaos misalnya harga 30.000. Nah, kanan kiri juga 30.000. Jarang ada yang harganya itu lebih murah daripada itu, karena takut saingan, wah nggak enak nih ada ibu sebelah jualnya 30.000, masa saya jualnya 20.000 sih, gitu kan nggak enak kan. Nah, kalau misalnya dijual beli online itu di marketplace itu, wah segala barang itu dalam satu aja, pasar kaos misalnya ya, pasar kaos itu kaos dengan berbagai macam harga pun ada, tergantung kualitas. Nah, ini bisa membandingkan harga. Kemudian dapat menghemat biaya dan waktu. Nah, kalau sekarang kita kan belanja itu udah nggak perlu ke pasar lagi, nggak perlu keluar, manasin motor, beli bensin, macet-macetan, kemudian belum lagi kena tilang, nggak pakai helm tadi kan, terus lagi dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Sambil tiduran aja kita itu bisa beli barang gitu. Ya tinggal nunggu kurirnya nyampe, udah selesai urusan. Nah, jadi itu keuntungan bagi konsumen. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa risiko transaksi elektronik yang ada di Indonesia karena infrastruktur telekomunikasi belum memadai. Itu hal yang sangat lumrah yang kita ketahui, apalagi sebelum-sebelumnya itu terjadi kebocoran data dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terus kemudian kultur, karena budaya masyarakat kita itu masih banyak jalan di tempat. Tadi siapa? Kalau Bu Kiarang tadi menyampaikan kalau hukum itu jalan di tempat, harus berjalan ke depan kan. Jadi nggak boleh diem aja. Kitab fikih yang zaman dulu, terus kemudian teori-teori yang zaman dulu gitu, teori hukum yang zaman dulu itu belum tentu bisa menjelaskan ataupun belum tentu bisa menjawab permasalahan masyarakat sekarang ini gitu. Jadi tugas kita semuanya sebagai akademisi itu untuk bisa untuk menjawab ini semuanya. Hal semacam itu ya sekarang saatnya gimana caranya kita bisa memunculkan konsep-konsep sehingga masalah yang berhubungan dengan transaksi elektronik ataupun apapun itu bisa diselesaikan. Kemudian adanya kejahatan dunia maya dan ketidakman, nggak ngerti cara menggunakannya. Konsep COD, nggak mau bayar dulu, ya nggak dikasih barangnya. Ataupun misalnya, ya jangan buka dulu barangnya, dibayar dulu, nanti boleh dibuka barangnya. Nah, itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman. Mohon maaf, Bapak, waktu tinggal 2 menit lagi. Yo, 15 menit dikit banget itu. Ya, selanjutnya kontrak elektronik nggak usah. Selanjutnya. Next lagi. Nah, adalah para pihak dalam e-commerce, dalam transaksi elektronik ataupun dalam jual beli online ya. Jadi ada penjual itu tergabung dalam marketplace. Marketplace itu jadi jualan itu bukan, kalau kita ketahui kayak Shopee, Tokopedia itu bukan mereka yang jual lah, tapi ada penjual di dalamnya. Jadi ada penjual masuk ke marketplace itu menawarkan barang dagangannya. Terus kemudian ada pembeli dan yang terakhir ada ekspedisi. Nah, saya kasih contoh dalam hal COD. Coba next lagi, saya kasih gambaran. Next. Nah, itu ada ibu-ibu pakai baju kuning, tahu nggak? Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah tahu ya, rekan-rekan mahasiswa yang tahu. Itu video itu ibu-ibu itu marah-marah gara-gara barangnya itu nggak selesai. Marah-marahnya ke siapa? Marah-marah ke kurir. Padahal kurir itu kan jasa ekspedisi, cuma ngantar doang.
Kan COD itu kan ini adalah barang itu boleh diotak-atik apabila kita sudah bayar. Loh, jangan diambil dulu, dibuka, terus kalau nggak sesuai, nanti marah-marah nggak mau bayar, kurir nggak salah. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambar terkait dengan permasalahan di Indonesia, hal-hal berhubungan dengan transaksi elektronik ya. Itu saya memberikan contoh Tokopedia, ada ada kebocoran data itu tahun 2017 sampai kalau nggak salah saya. Terus kemudian itu di tengah-tengah ada gambaran anak kecil yang mengakses handphone, itu gang saja. Kalau sekarang itu usia berapapun itu bisa mengakses judi online. Kalau saya lihat beberapa waktu lalu di Twitter itu sedang rame, ada seorang ibu yang kaget karena banyak kurir yang datang ke rumahnya. Ternyata anaknya yang beli. Itu sistemnya COD semuanya. Kalau tiba-tiba kok datang barang kayak gitu kan. Ternyata anaknya yang beli itu. Nah, tapi ya karena anaknya nggak tahu ya, jadi terjadi semacam itu. Terus kemudian itu ibu-ibu berbaju kuning marah-marah ke kurirnya, ngata-ngatain kurir juga, kasihan kurirnya pada cuma ngantar doang gitu ya. Terus kemudian terkait dengan tanda tangan elektronik yang saat ini masih diperdebatkan keabsahannya. Terus kemudian ini ada mas-mas yang pakai hoodie, ini anggap saja sebagai hacker, yang sebelumnya kita ketahui Bjorka, yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Nah itu masih hal berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Jadi pemerintah harus memperkuat infrastruktur terkait dengan teknologi informasi digital. Dan itu ada sepatu, itu yang ada yang aneh itu ya sepatunya. Itu bukan Adidas, itu Adadis. Itu duplikatnya Adidas itu. Jadi demi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, para pelaku usaha itu mengcopy paste ataupun mengcopy brand-brand yang sudah terkenal, terus kemudian dibuat sedemikian rupa gitu. Yang penting udahlah jadilah kayak gitu. Nah itu pelanggaran hak kekayaan intelektual gitu. Nah itu yang masih menjadi isu-isu yang sangat sering kita temukan dalam transaksi elektronik. Nah dengan begitu harapannya adalah para peserta ataupun siapapun yang hadir di sini untuk sadar terhadap kegiatan semacam begini, yaitu kegiatan jual beli online yang menjadi kebutuhan primer sekarang ini, ataupun kegiatan ini menjadi kegiatan primer yang sekarang kita sudah nggak membutuhkan toko-toko fisik lagi. Kita hanya cukup mengandalkan aplikasi yang ada di handphone kita untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Maka dari itu sadar hukum itu perlu untuk seperti itu, yang membedakan antara sadar hukum dengan ngerti hukum. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Marizal atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di sini ada banyak sekali pertanyaan dari para peserta yang tentunya sangat menarik sekali. Tapi karena kita terbatas dengan waktu, jadi kami dari panitia memilih beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan dengan para narasumber. Ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Izin bertanya kepada pemateri pertama. Ini dari nama Husnul Yasin, asal kampus Institut El-Katari, Lombok Timur. Pertanyaan, bagaimanakah cara atau tips untuk menyeimbangkan akademik dan organisasi sehingga kita bisa berprestasi di keduanya? Ya, kepada Bapak Dr. Aryadi, apakah masih bergabung? Siap, Bu. Ya. Mau jawab langsung atau nanti sekalian? Langsung saja, Pak. Ya. Cuma satu atau gimana, Bu? Ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke masing-masing narasumber. Oke. Untuk saya satu aja ya. Iya, Bapak. Oke. Dipersilakan, Terima Bapak. kasih atas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang bagus bagi mahasiswa sebetulnya. Ini tips ya. Tips ini bisa oke, bisa tidak. Mudah-mudahan bisa oke gitu. Yang pertama, jika kita masuk kuliah gitu, anggaplah saya masuk kuliah ke satu institusi, maka tujuan awal saya adalah berkuliah. Oke.
Jadi primernya adalah berkuliah. Jadi teman-teman mahasiswa harus diingat bahwa tujuan utama atau lokus utama kalian adalah berkuliah. Sementara untuk berorganisasi adalah penunjang. Organisasi adalah penunjang untuk kalian bisa sampai kepada sukses tadi dan organisasi. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan sampai jangan sampai organisasi itu membuat kalian lupa akan tujuan utama kalian. Berorganisasi itu perlu dan bahkan penting, tetapi studi itu lebih penting. Dan itu nanti jadi ukuran, tolak ukur kalian untuk melaporkan kepada orang tua kalian, ke keluarga kalian tentang sukses dan tidaknya kalian berstudi. Ukuran utamanya adalah lulus tepat waktu. Ya, sementara organisasi adalah pengembangan diri. Maka dua-duanya penting, tapi lulus tepat waktu itu lebih penting. Oke, yang berikut, jika kalian ya, diingat, tanamkan dalam benak hati kalian bahwa sebetulnya kuliah itu adalah tujuan utama kalian, maka fokuslah terhadap berkuliah itu. Sementara organisasi itu adalah pembentukan diri, maka kalian juga harus ikut dalam berorganisasi di kampus kalian. Kenapa? Karena itu pengembangan diri. Jadi kalau saya boleh saran, jika kita saya dulu waktu masih kuliah, saya fokus di semester 2, 3, 4, 5, itu saya berorganisasi. Fokus berorganisasi sembari ya IPK standar saja. Dulu saya seperti itu, tetapi saya mempunyai target IPK saya harus sekian. Kenapa? Karena untuk bisa mengambil beasiswa S2. Misalnya saat ini mungkin 3,5 mungkin 3,5 itu mungkin standar untuk teman-teman mengambil beasiswa. Dulu ada istilah, kalau saya ada Basnas dan sebagainya gitu. Maka standar itulah yang diambil dulu. Nah, saya itu kalau sudah semester 7, saya semester 7 dan 8 saya stop dulu. Untuk berorganisasi saya stop dulu. Saya fokus untuk menyelesaikan janji saya kepada orang tua saya. Maka semester 7 dan 8 saya fokuskan untuk menyelesaikan studi saya. Nah, itu tips saya dulu. Maka ketika saya ingin berorganisasi, silahkan berorganisasi dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi dulu saya membatasi semua aktivitas saya di semester 7 dan 8. Itu tips dari saya gitu. Saya dulu seperti itu. Maka saya alhamdulillah selesai S1 itu dalam waktu 3 tahun 7 bulan. Jadi dulu bisa seperti itu cepat selesai gitu. Saat ini sudah tidak bisa, mungkin 8 semester karena ada peraturan terbaru gitu. Jadi adik-adik mahasiswa silahkan manajemen. Makanya saya bilang manajemen waktu penting. Disiplin jadwal penting. Dan ada yang mesti dikorbankan. Jikapun berorganisasi maka stop misal sampai semester 7 dan fokuslah tentang tugas akhir kalian. Dan itu insya Allah dan yakinlah itu menjadi dampak positif untuk kalian ke depannya. Ya, berorganisasi bisa diteruskan nanti setelahnya, tetapi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua dengan lamanya kita selesai kuliah. Mungkin seperti itu, adik saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Jadi di dalam kita berorganisasi, sekaligus kita sebagai mahasiswa harus bisa membagi waktu kita ya Pak ya. Harus bisa menyeimbangkan waktu kita, harus bisa manage waktu kita. Di mana kita harus belajar dan di mana kita harus berorganisasi. Begitu ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada nama Farida dari STAI Yogyakarta. Nah, ini pertanyaannya, sadar hukum penting untuk dipegang dan dipraktekkan, namun sudah rahasia umum, seringkali justru pembuat hukumlah yang melanggar hukum itu sendiri, sehingga menjadikan aturan itu tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Bahkan tidak jarang hukum itu seakan-akan hanya untuk diabaikan atau dilanggar. Nah, bagaimana sadar hukum ini dipegang atau dipraktekkan secara global atau menyeluruh? Nah, ini pertanyaannya bisa dijawab oleh narasumber dari Bapak Naji. Ya. Halo Bapak Naji. Apakah Bapak Naji masih bergabung? Ya. Silakan Bapak. Suaranya sudah ada? Ya. Bisa Pak, bisa terdengar. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Farida. Sadar hukum itu penting untuk dipraktekkan secara sambung sampai pernah mengatakan. Jadi, begini kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Jadi memang hukum itu dibuat untuk keteraturan sebuah sistem bermasyarakat. Jadi kalau memang kita sebagai warga negara yang taat pada hukum memang seharusnya paham apa yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Tetapi seringkali yang disalahpahamkan adalah aturan itu dibuat untuk dilanggar, itu seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Pada dasarnya memang yaitu tadi kita harus paham terlebih dahulu, apalagi kita sebagai mahasiswa hukum atau pegiat hukum yang ini menjadi salah satu tugas kita untuk mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan negara hukum yang teratur dan sistematis. Artinya ketika ada istilah bahasa seperti itu, kita tahu itu suatu hal yang negatif sebenarnya. Karena aturan itu kan memang dibuat untuk hal-hal yang positif. Tetapi mungkin ada kalanya aturan itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang seharusnya itu aturan membuat kita teratur, tetapi dalam realitasnya tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti itu mungkin. Saya sendiri pun mungkin pernah juga mengalami seperti itu, tetapi sikap kita yang seharusnya dewasa ini mensikapinya dengan segala pikiran positif. Artinya kuncinya adalah perilaku kita harus sepositif mungkin, bukan hanya perilaku, tapi dalam pikiran kita pun juga seperti itu. Maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kalau kita selalu bergejolak dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang ada entah itu dari pemerintah ataupun dari instansi yang kita tempati sekarang, kita ya harus legowo seperti itu. Maksudnya mensikapi hukum itu jangan selalu, wah ini memberatkan hati saya, seperti itu, jangan sampai seperti itu. Kalaupun memang itu tidak sesuai, kita ada jalan atau ada kesempatan untuk memberikan kritik dan saran. Ketika mungkin kalau misal tidak bisa seperti itu, ya bagaimana kita memposisikan diri saja. Karena ketika kita itu tidak sesuai apa yang kita harapkan dari peraturan itu, maka itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Jadi ya jangan dibikin sulit lah. Karena untuk kepentingan bersama, intinya kan seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan dari Sabang sampai Merauke itu kan berbagai-bagai suku, budaya, bahkan agama yang berbeda-beda, tetapi tetap Pancasila. Kalaupun kita itu memang negara dengan mayoritas Muslim terbesar, dengan penduduk sekitar 2.200.000 lebih, dengan persentase 82,66 masyarakat
kita itu Muslim, dalam Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa pertama. Padahal sebelumnya adalah menegakkan syariat Islam. Tetapi itu ditentang oleh sebagian tokoh pada waktu itu. Bahkan tokoh-tokoh Islam pun juga tidak atau kurang setuju dengan adanya aturan seperti itu. Jadi pada intinya adalah bagaimana sikap kita sedewasa mungkin menanggapi peraturan-peraturan yang ada. Jika tidak sesuai, ada kesempatan kita untuk memberikan saran, memberikan kritiknya terhadap pemerintah. Dulu juga kebetulan saya ikut PMII, tapi juga ikut Menwa atau Resimen Mahasiswa. Jadi ada dua organisasi yang agak sedikit berbeda semangat begitu. Artinya ya kita bisa mengambil segi positifnya. Mungkin hanya itu. Mungkin nanti bisa diteruskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Hamzah atau dari narasumber yang lain. Kami persilahkan. Insya Allah sudah cukup ya, sudah dari peserta sudah bisa dipahami ya penjelasan dari Bapak Najih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Sutrisno, dari Prodi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri. Pertanyaannya, adanya sifat ego yang berlebihan atas ormas atau dan cenderung mengabaikan rasa nasionalismenya, serta mudah sekali melanggar hukum. Bagaimana cara menumbuhkan kembaran seperti ini, di mana IT sangat mendominasi? Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada narsum yang keempat, yaitu Ibu Khiaroh. Ibu Khiaroh, apakah masih bergabung? Jadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan lagi sikap nasionalisme yang ada di masyarakat ya. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga banyak budaya-budaya asing yang masuk, itu tentu membuat sebagian dari masyarakat kita itu menurun adanya sikap nasionalisme. Nah, itu bagaimana supaya masyarakat kita itu bisa meningkatkan lagi sikap nasionalismenya dan juga mungkin budaya sadar hukumnya gitu ya. Nah, jadi cara meningkatkan sikap nasionalisme di masyarakat itu pertama bisa dengan dilakukannya sosialisasi. Itu hal yang mungkin paling mudah dilakukan begitu ya. Nah, tapi dengan sosialisasi ini kan tentu kita memerlukan tempat, waktu, kemudian mungkin dengan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Nah, dengan adanya perkembangan IT saat ini, kita bisa mengadakan acara webinar seperti ini. Jadi kita mengadakan webinar untuk dengan tema peningkatan nasionalisme di masyarakat. Nah, kemudian nanti di situ juga dijelaskan tentang kesadaran hukum itu bagaimana begitu. Jadi dengan memanfaatkan IT, dengan adanya perkembangan teknologi, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, supaya masyarakat itu sadar akan hukum, sadar akan nasionalisme begitu. Begitu, mungkin jawaban dari saya. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Muhammad Marizal. Jadi bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa nasionalisme daripada pemuda di era modern seperti ini, di mana IT sangat mendominasi? Ya, silakan ya. Bapak. Rasa nasionalisme ya, minimal hal yang minimal yang bisa dilakukan itu dengan cara ini ya, dengan cara kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari kayak gitu kan, kebutuhan sehari-hari gitu ya, yang seperti tagline-nya Mas Pion gitu, cintailah produk-produk Indonesia, itu memang penting banget sih gitu.
Itu hal yang paling sederhana sebenarnya. Sekarang itu produk sepatu ya, saya pakai sepatu sneaker dan sepatu yang lainnya yang produk-produknya itu kan ada mana Klaten ya, itu ada Street itu udah kolaborasi dengan siapapun. Padahal dulu Aero Street itu cuma jualan sepatu anak sekolah tuh yang hitam polos itu di pasar. Sekarang sudah apa namanya, kolaborasi dengan Le Mineral, kolaborasi dengan Proma kayak gitu kan. Jadi sebetulnya produk-produk dalam negeri itu udah nggak kalah dengan produk luar negeri tuh. Terus kemudian ada di Solo ada Warrior Solo ada Warrior, itu sepatu anak sekolah juga. Sekarang udah menjadi sepatu yang ngetren sekarang. Udah bisa tanding lah dengan yang lain. Terus kayak ada Vespa, terus kemudian ada Patrobas yang di Semarang gitu. Itu produk lokal semuanya gitu. Dan nggak kalah sepatu yang Vans itu yang yang sering teman-teman pakai gitu. Jadi daripada kita pakai sepatu yang KW gitu ya, sepatu KW produk dari mana, udah KW dibuat di Cina lagi kan, KW dibuat di Cina kirim ke Indonesia gitu kan, aneh. Yang kita pakai, mending kita pakai barang-barang yang buatan orang-orang yang di sekitar kita aja gitu. Itu hal yang sederhana gitu. Terus kemudian ketika hal tersebut berhubungan dengan rasa kepemilikan kita terhadap bangsa ini, ya kita bisa mengkritisi lah. Apabila kita sudah punya kemampuan untuk mengajukan judicial review, itu sudah disampaikan Pak Najib tadi kan. Kalau misalnya ada hal-hal yang undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gitu, bisa diajukan judicial review apabila undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika ada undang-undang, peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lain di bawah peraturan, di bawah undang-undang dasar, itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, itu salah satu bentuk hal kecil, salah satu bentuk dari rasa nasionalisme kita. Dengan cara peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi nggak cuman yang kayak tadi saya bilang, jangan cuma ngerti hukum, jangan cuma tahu kalau hukumnya itu ada gitu. Tapi dengan adanya kesadaran hukum itu, kita ngerti kalau hal yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya gitu. Jadi jangan cuma hanya kemanfaatan untuk diri kita sendiri ya, tapi kemanfaatan untuk masyarakat luas gitu. Karena ukuran dari keadilan, ukuran dari kemanfaatan ataupun kemaslahatan itu ukurannya bukan hanya ukuran naluri pribadi kita gitu, bukan hanya ukuran sekelompok masyarakat doang. Oh, cuma masyarakat Jawa aja nih yang menganggap ini adil, ya gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi yang harus kita pikir adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia gitu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita memaksimalkan kemampuan kita. Ya kalau ada yang tidak sesuai, kritisi. Ya kalau ada yang tidak sesuai, ya ajukan aja judicial review. Jika tidak sesuai, ya bisa ajukan pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang, Mahkamah Agung dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan jalur-jalur hukum yang semacam begitu, yang kita harapkan para struktur hukum, penegak hukum, kalau teorinya law of treatment ya, itu kan ada budaya hukum, ada struktur hukum, sama ada substansi hukum. Nah, para struktur hukum itu seharusnya juga harus paham dengan hal yang semacam begitu. Oh, masyarakatnya sudah sadar hukum, berarti kita sebagai perancang peraturan perundang-undangan ya juga seharusnya kita harus taat hukum. Oh, kita sebagai penegak hukum, misalnya kayak polisi, hakim, ya kita sebagai penegak itu kan kenapa dia dibilang karena kan dianggap keadilan itu jatuh ya, jadi dia harus ditegakkan kembali gitu. Kalau ditegakkan berarti itu jangan kita robohkan gitu. Kita sebagai penegak itu ya jangan malah merobohkan keadilan itu gitu. Kita jangan merobohkan hukum itu gitu. Itu hal yang standarnya gitu. Nah, fungsi dari kontrol sosial itu ada di sana gitu. Kontrol sosial itu ada di sana. Kita sebagai masyarakat ya kita harus kontrol itu semuanya agar substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu bisa dimaksimalkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Masih di mute itu Mbak suaranya. Ya, mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Marizal dan kepada Ibu Khiaroh atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan. Insya Allah bisa dipahami oleh semua peserta. Dan untuk mempersingkat waktu, kita sampai di
pertanyaan yang terakhir. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Syahla dari Prodi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri. Izin bertanya. Nah, ini menarik sekali. Di Indonesia sebenarnya ada hukuman mati bagi para koruptor. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pasal 22 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan, akan tetapi sampai saat ini belum ada koruptor Indonesia yang dihukum mati. Padahal menurut data tahun 2020, skor indeks korupsi di Indonesia mencapai 37 dan menempatkan posisi ketiga dari daftar negara terkorup di antara negara G30 setelah Rusia dan Meksiko. Nah, pertanyaan saya, mengapa hukuman mati di Indonesia ini tidak benar-benar ditegakkan? Apa penyebabnya dan bagaimana agar hukum tersebut benar-benar ditegakkan? Nah, ini pertanyaan ditujukan ke Bapak Muhammad Hamzah Hizbullah ya. Apakah Bapak Hamzah masih bergabung? Halo Bapak Hamzah. Bisa dosen lainnya enggak apa-apa loh Mbak. Iya, karena Pak Hamzah mungkin belum bergabung, jadi kita lempar ke narasumber yang lain, mungkin dari Bapak Dr. Aryadi atau Bapak Naji atau Bapak Mariza atau Ibu Hiaroh yang berkenan untuk menjawab. Oke, mencoba menjawab ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa disambung oleh narasumber yang lain. Ya. Jadi koruptor di Indonesia itu tidak dihukum mati, kan belum ada koruptor yang dihukum mati, itu kenapa? Padahal di undang-undang itu masih ada hukuman mati untuk koruptor. Nah, menyinggung hukuman mati, setiap manusia atau setiap individu itu punya hak yang dinamakan hidup. Ya. Setiap manusia itu mempunyai beberapa hak, salah satunya itu hak hidup. Nah, hak hidup itu merupakan atau dapat dikatakan hak yang paling mendasar, gitu ya. Nah, hak hidup ini tidak bisa jadi hak hidup semua orang itu punya hak untuk hidup. Nah, karena dia itu hak hidup, hak yang mendasar, hak absolut,